Oke, kita akan mulai pembahasan kita pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih kalau pada malam ini Engkau berkenan kumpulkan kami. Engkau izinkan untuk sekali lagi kami bisa berkumpul bersama untuk membahas apa yang sudah kami baca di dalam firman-Mu, di dalam surat Roma. Tuhan yang berkati pertemuan kami malam hari ini. Tuhan juga pakai hamba-Mu untuk bisa membagikan materi yang kiranya bisa semakin memperlengkapi kami. Dan kiranya melalui setiap pertemuan-pertemuan yang ada seperti sekarang, kami semakin ditambahkan pengertiannya, diperluas wawasannya, dan terlebih juga semakin diubahkan kehidupannya. Semakin hari semakin menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, menyerahkan juga kalau ada rekan-rekan kami akan bergabung di tengah-tengah jalannya pertemuan kami malam hari ini. Tuhan jugalah yang kiranya menyiapkan hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Ya, selamat datang kembali di Malam, pertemuan Pak Google Prasan. kita. Ya, Ibu, kita hari ini akan membahas surat Roma. Surat Roma. Sebentar ya, saya coba tampilkan layar saya. Ya, apakah layarnya sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah, bagus. Sudah. Ya, terima kasih. Ya, sehari ini kita akan membahas pengantar surat Roma. Nah, Bapak Ibu sekalian, sepanjang kita membaca surat Roma, mungkin pembacaan kita di dalam surat ini atau kitab ini tidak mudah ya, karena bukan agak ya, banyak kali memang ada kalimat-kalimat yang cukup berat ataupun juga penyampaian yang sangat mendalam. Jadi memang surat Roma ini bisa dikatakan salah satu kitab atau surat yang berat ya atau sulit. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa kita pahami. Ya, saya akan mulai dengan bagian ini. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang pernah tahu, tapi kalau nggak tahu juga nggak apa-apa ya, bahwa ada seorang non-Kristen dulunya, namanya ini Nabil Qureshi. Dari namanya sudah jelas ya, dia orang dari mana dan dia agamanya apa dulunya. Nah, tetapi di dalam anugerah Tuhan, dia ini sebenarnya kalau saudara lihat di situ, dikatakan dia ini Muslim apologist. Muslim apologist itu maksudnya adalah dia ini seorang semacam pembela iman dari agamanya, ya. Ya, maaf ini di dekat rumah ada ondel-ondel lewat. Ya, jadi dia ini adalah orang yang ibaratnya menggunakan logikanya, rasio berpikirnya untuk bisa meyakinkan orang-orang non Muslim tentang ajaran Muslim, bahkan juga berusaha untuk meyakinkan agar orang-orang non-Muslim itu bisa kemudian datang dan menjadi seorang Muslim. Jadi dia ini seorang yang dulunya adalah orang yang di satu sisi sangat cerdas sekali, sangat mendalam sekali pemikirannya, dan dia berusaha untuk membuktikan bahwa eh, iman dia, pengajaran iman lamanya dia itu benar, dan berusaha untuk meyakinkan orang lain bahwa iman dia itu benar, sehingga orang lain tersebut bisa agamanya sama dengan Nabil Quraisy ini. Nah, tetapi ya singkat cerita, Tuhan bekerja atas hidup dia melalui berbagai cara, sehingga akhirnya dia malah menjadi seorang pengajar Kristen. Pengajar Kristen di sini dalam artian bukan sekedar guru, ya, Christian teacher di sini bukan sekedar guru beragama Kristen, tapi dia sebagai seorang pengajar kekristenan. Nah, jadi dia ini seorang yang Tuhan ubahkan. Nah, sehingga salah satu quotes-nya atau kata kutipannya seperti ini ya. Dia bilang begini,
Saya meninggalkan Islam karena mempelajari kisah Nabi Muhammad. Dan saya menerima Injil karena saya mempelajari kisah tentang Yesus. Nah, jadi saudara bisa dibayangkan bagaimana ternyata orang seperti Nabil Qureshi ini bukan tidak mungkin untuk hidupnya bisa diubahkan. Jadi saudara bayangkan misalnya gimana caranya ya, ada orang yang cerdas, terdidik secara agama, tiba-tiba meninggalkan agama lamanya tersebut dan ke agama yang sangat berbeda dengan dia. Nah, itu mungkin terjadi ketika kuasa Allah bekerja. Nah, demikian juga dalam kisah Paulus, dia ini adalah orang yang sangat terdidik sekali dalam hal keagamaan, dan dia itu kalau dalam aliran keagamanya itu bisa dibilang dia sebagai ibaratnya ini laskar jihadnya lah. Karena dia itu di dalam istilahnya itu eh, golongan garis kerasnya di dalam keyahudian. Nah, sehingga di dalam masa lalunya ketika dia masih namanya Saulus, dia itu bahkan mengizinkan untuk ada orang yang melempari Stefanus dengan batu. Jadi ibaratnya ketika Stefanus ini dianggap sesat, dia sebagai orang Kristen dianggap sesat oleh orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi itu pengen menimpukin Stefanus dengan batu karena dianggap telah menghujat Allah. Nah, Saulus dia yang mengizinkan untuk orang lemparin Stefanus pakai batu sampai mati. Jadi artinya Stefanus ini mati gara-gara Paulus atau Saulus. Saulus yang mengizinkan, Saulus yang bolehkan untuk Stefanus dilempari batu sama orang-orang ini. Nah, jadi saudara bisa bayangkan bagaimana Saulus ini orang garis keras, dia punya otoritas, kuasa, dan dia juga sangat terdidik secara akademik dalam hal keagamaan. Jadi dia udah pinter dan dia juga garis keras ya, jadi fundamentalis atau ya ibaratnya ya kalau zaman dulu versinya ya ini ya kayak FPI-nya lah. Jadi Laskar Jihadnya Keyahudian. Nah, tapi siapa yang menyangka bahwa ketika dia lagi semangat-semangatnya pengen nangkepin orang Kristen, pengen kemudian mengadili, bahkan nantinya pengen menghukum mati orang-orang Kristen karena dianggap sesat, menghujat Allah, menghina Allahnya si ya, Saulus, tapi ternyata Allah punya kehendak lain. Sehingga kemudian Saulus dijumpai oleh Kristus dan hidupnya diubahkan. Nah, jadi di dalam bagian ini, inilah pengantar dari surat Roma, surat yang ditulis oleh seorang mantan laskar jihad bernama Saulus yang kemudian menjadi Paulus, dan isi suratnya adalah isi surat yang sangat dalam sekali, yang memang tidak mudah untuk bisa diikuti. Nah, penulisnya Rasul Paulus. Yang menerima surat ini adalah orang-orang atau orang-orang Kristen atau jemaat di kota Roma. Nah, tahun penulisannya sekitar 53 sampai 58 Masehi ya. Ya, oke. Nah, tempat penulisannya itu di Korintus ketika Paulus sedang mengumpulkan persembahan dari gereja-gereja untuk gereja di Yerusalem atau orang-orang Kristen di Yerusalem. Nah, jadi ini sedikit latar belakangnya. Nah, tema utamanya apa? Tema utama dari kitab Roma atau surat Roma ini adalah tentang kebenaran Allah, righteousness of God, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kebenaran Allah, kebenaran dari Allah, kebenaran tentang Allah, kebenaran milik Allah. Dan salah satu ayat kuncinya adalah di dalam Roma 1 ayat 16-17. Dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi di dalam bagian ini Paulus mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, kalau dalam terjemahan lainnya, artinya, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Nah, kenapa Paulus bilang nggak malu? Karena potensi untuk malu jadi orang Kristen itu besar pada zaman itu. Kenapa? Yang pertama, Injil berisi tentang Yesus. Yesus yang ternyata kalau dari sudut pandang dunia, dia ditangkap, dihukum, dan disalibkan. Dan kemudian mati. Artinya, Injil bicara tentang sosok yang tanda kutip kalah.
terhadap pemerintah pada waktu itu, kalah terhadap hukum pada waktu itu. Nah, tetapi Yesus bukan hanya mati, melainkan dia bangkit. Dia bangkit dari kematian. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Kristus seharusnya tidak usah malu. Karena apa? Apa gunanya malu di dunia ini kalau ternyata binasa ketika nanti di akhirat ataupun di dalam sesudah kematian. Nah, jadi dalam hal ini Rasul Paulus bilang, saya nggak malu. Karena apa? Karena dari Injil itulah saya bisa mendapatkan keselamatan. Saya yakin masuk surga. Saya yakin diterima oleh Allah. Saya yakin diampuni oleh Allah. Nah, jadi saudara, ini adalah kesaksian singkat dari Rasul Paulus yang sekaligus juga menjadi tema utama dari kitab Roma. Kebenaran Allah yang menyelamatkan manusia, sehingga manusia itu bisa hidup, baik itu hidup di dunia ini dan hidup nanti sesudah kematian jasmani karena iman. Nah, jadi melalui kitab Roma ini kita diberitahukan bahwa kita itu bisa dibenarkan oleh iman kita. Dibenarkan itu artinya kita diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah, diperkenankan oleh Allah. Jadi kita itu diterima oleh Allah, kita diizinkan untuk masuk dalam hadiratnya, kita diizinkan untuk masuk surga, itu bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Saya berbuat ini, berbuat itu, lakukan amal saleh ini dan itu, menolong orang lain dan sebagainya. Bukan. Itu tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Kita hanya bisa diselamatkan karena iman kepada Kristus. Nah, jadi maksudnya adalah saya itu dibenarkan alias diterima oleh Allah, diperkenan oleh Allah, diampuni oleh Allah, itu bukan karena perbuatan-perbuatan baik saya, melainkan karena iman kepada Kristus. Jadi, mau saya dari kecil sampai mati, misalnya ngasih dana, sumbangan, jadi donatur untuk semua orang, ngasih beasiswa untuk banyak orang, tapi tetap nggak bisa masuk surga. Saya berbuat baik, nolongin orang, jadi dokter yang nyembuhin banyak pasien, tapi itu tidak bisa menyelamatkan saya, tidak bisa membuat saya masuk dalam kerajaan sorga. Saya rajin ibadah, baca Alkitab, berdoa, rajin pelayanan, tetap aja tidak bisa masuk sorga. Yang membuat kita masuk sorga, yang membuat kita bisa dibenarkan, yang membuat kita bisa diterima oleh Allah, hanya iman kepada Kristus. Kita percaya kepada karya Kristus yang menyelamatkan di kayu salib itu. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, Juru Selamat kita, dosa kita diampuni. Kita diselamatkan. Jadi, keselamatan kita itu semata-mata karena anugerah. Ketika Yesus berkata, percaya kepada saya, maka kamu akan diampuni. Kamu akan diterima oleh Allah Bapa. Ketika kita bilang, iya, saya percaya, artinya kita diselamatkan. Nah, kalau dunia, konsep berpikirnya adalah begini. Saya harus berbuat berbagai perbuatan baik supaya saya diterima oleh Allah, supaya saya dibenarkan oleh Allah. Nah, kalau di dalam surat Roma, salah satunya adalah sunat. Jadi orang-orang pada waktu itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka punya pemahaman, saya harus menjalankan Taurat, saya harus disunat supaya saya diterima oleh Allah. Nah, kalau kita zaman sekarang kan khususnya mungkin yang non-Islam ya, tidak wajib untuk sunat, tapi intinya adalah kita punya banyak kali kita juga punya cara berpikir yang sama. Saya itu harus melakukan berbagai perbuatan baik dulu supaya Allah sayang sama kita, supaya Allah menerima kita. Nah, itu cara pandang dunia dan itu salah. Nah, cara pandang kekristenan, cara pandang Injil adalah saya diterima oleh Allah karena iman kepada Kristus. Sehingga saya harus berbuat berbagai perbuatan baik. Jadi, berbagai perbuatan baik kita lakukan kepada orang lain, mengasihi sesama kita, menolong keluarga, berbuat bakti kepada orang tua, pelayanan, baca Alkitab, dan lain-lain, itu bukan supaya kita diterima oleh Allah, kita diampuni oleh Allah, melainkan karena kita sudah diampuni dan diterima oleh Allah, maka kita berbuat baik, kita mengasihi sesama, kita rajin ke gereja, kita rajin pelayanan. Jadi ini cara berpikir kekristenan.
Perbuatan baik kita bukan syarat supaya kita diampuni Tuhan, melainkan menjadi buah atau hasil atau dampak dari orang-orang yang sudah diampuni Allah. Nah, jadi ini saudara-saudara sekalian yang perlu kita pahami baik-baik dan perlu kita jalankan di dalam kehidupan kita. Nah, gambaran besarnya dari surat Roma ini eh, atau outline-nya, garis besarnya, ini saya ambil dari pengantar kitab Roma di dalam Bible Study yang saya punya ya, ada Alkitab Bible Study dari eh, New American Standard Bible, saya pakai itu. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Secara garis besar, surat Roma bisa dibagi jadi dua. Yang pertama yaitu pasal 1 sampai 11 itu hal-hal yang sifatnya doktrinal. Maksudnya itu pengajaran ya. Jadi hal-hal yang mendalam tentang iman, eh, konsep-konsep tentang kebenaran, tentang pengampunan, tentang dosa. Jadi hal-hal yang sangat mendalam sekali. Doktrinal ya, pengajaran. Jadi intinya bicara tentang kebenaran, kebenaran yang dibutuhkan, diperhitungkan, diberikan, diteguhkan. Nah, pasal 12 sampai 16 itu hal-hal praktikal, artinya hal-hal yang biasa sehari-hari kita lakukan, penerapan dari firman Tuhan. Jadi tentang misalnya melayani di gereja, tentang taat kepada pemerintah, tentang bayar pajak, tentang urusan makanan, terima orang lain yang misalnya mungkin melihat kita makan daging tertentu, mereka malah kemudian terganggu imannya. Jadi kalau salah satu tema di dalam eh, bagian kedua ini adalah tentang makan daging ya. Jadi pada zaman itu biasanya daging-daging hewan yang dijual di pasar-pasar biasanya sudah dipersembahkan dulu di kuil-kuil penyembahan dewa-dewi Yunani atau dewa-dewa ya berhala lah. Nah, jadi buat orang-orang Yahudi yang kemudian jadi Kristen, mereka bergumul, mereka bingung, aduh gimana nih? Kok daging-dagingnya udah dipersembahkan ke berhala sih? Kami nggak bisa makan dong. Itu kan dosa. Nah, ini konsep mereka seperti itu. Nah, buat orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen, nah mereka merasa bahwa itu kan daging, daging biasa dipersembahkan ke berhala. Emang ada berhala? Berhala kan cuma patung doang. Waktu dagingnya dipersembahkan, selesai dipersembahkan kita bisa beli, kita bisa makan. Nah, jadi itu buat orang-orang Yahudi yang jadi Kristen, mereka terganggu. Mereka bingung, oh, kok gitu sih? Itu kan artinya kamu bersekutu dengan dewa, dengan berhala. Jadi ibaratnya ketika ada orang-orang yang berziarah ke makam, kemudian kan kadang-kadang ada yang naruh buah-buahan, dan biasanya si pengunjung tersebut akan pergi. Nah, ketika pergi, maka buah-buah itu pasti ada yang makan. Ada orang-orang yang tinggal di sekitar makam, yang membersihkan makam. Biasanya mereka akan ngambil-ngambilin makanan itu tersebut, terus makan buahnya. Nah, jadi sebenarnya kan artinya itu buah-buah yang ada di makam tersebut ternyata kan ada yang makan begitu. Nah, cuma yang repotnya buat mereka ini, orang-orang Yahudi ini, adalah ibaratnya ketika misalnya mereka berziarah, naruh buah, kemudian tahu-tahu ada yang makan itu buah. Nah, mereka merasa terganggu nih, orang-orang Yahudi ini. Nah, buat orang-orang Yunani yang menjadi Kristen, mereka merasa apa salahnya, makan-makan aja. Nah, justru dalam bagian ini Rasul Paulus mengatakan, kalau memang kamu tahu bahwa makan daging di pasar itu nggak ada masalah apa-apa dengan iman kamu, ya bagus. Tapi kalau ada orang-orang Yahudi Kristen yang lihat kamu lagi mau makan daging, nah baiknya jangan jadi batu sandungan. Kamu nggak usah makan daging dulu, atau setidaknya jangan makan daging di depan mereka, supaya mereka imannya nggak terguncang. Jadi buat orang-orang yang sudah mengerti, maka ya udah ingat orang-orang yang belum mengerti, kasihi mereka. Nah, yang kedua, buat orang-orang yang belum mengerti ini, maka mereka perlu belajar firman Tuhan baik-baik, sehingga akhirnya sampai kepada sebuah penghayatan bahwa
tidak apa-apa makan daging yang dijual di pasar, meskipun daging-daging itu sudah dipersembahkan di kuil-kuil penyembahan berhala. Nggak apa-apa sebenarnya, gitu. Nah, itu kan salah satu hal praktis ya. Jadi ternyata di dalam kitab Roma ini, meskipun isinya sangat dalam sekali dan mungkin juga berat buat sebagian dari kita ketika kita membacanya, tapi intinya adalah ketika ada pemahaman iman yang dipelajari dari pasal 1 sampai 11, itu harus ada penerapannya. Pasal 12 sampai 16. Jadi ada prakteknya. Orang Kristen di satu sisi bukan hanya sekedar yang penting berbuat baik, enggak. Berbuat baik harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Pengajaran firman Tuhan. Nah, sebaliknya, jangan sampai kita jadi orang yang hanya belajar Alkitab saja, tapi tidak ada tindakan nyata sama sekali. Nggak ada penerapannya sama sekali. Jadi, dua-duanya harus seimbang. Belajar Alkitab sungguh-sungguh dan lakukan kebenarannya di dalam keseharian kita. Nah, ini gambaran besarnya. Nah, sebagai penutup, rekan-rekan, saya kembali mengutip kalimat dari Nabil Qureshi sesudah dia bertobat menjadi seorang Kristen. Nah, dia bilang begini. Ya, ini mohon maaf saya ambil dari internet pakai bahasa Inggris ya, kutipannya. Dibilang atau saya terjemahkan saja ya. Apakah ini saya perbesar ya. Apakah pantas untuk memikul salib saya dan disalibkan di sebelah Yesus atau berdampingan dengan Yesus? Kalau dia bukan Allah, maka tidak. Kehilangan semua yang saya kasihi untuk menyembah Allah palsu, jutaan kali tidak. Tetapi jika Yesus adalah Allah, maka ya, saya bersedia untuk memikul salib saya dan disalib di samping Yesus. Kalau Yesus adalah Allah, ya, saya akan menyembah Dia, meskipun itu artinya saya akan kehilangan semua yang saya kasihi. Bersama-sama terikat dengan Tuhan saya, menderita bersama dengan Dia, jawabannya adalah saya akan mau jutaan kali ya. A million times over, yes. Jutaan kali ya. Nah, jadi saudara, melalui bagian ini, ketika Nabil Qureshi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia menjadi seorang Kristen, dia bilang, meskipun saya harus menderita demi Yesus, kalau Yesus adalah Allah dan memang dia adalah Allah, maka mau berjuta kali saya disalibkan, mau berjuta kali saya menderita, saya tetap mau. Meskipun dia nantinya memang meninggal karena kena kanker, tapi dia tidak menyesal menjadi seorang Kristen. Nah, jadi saudara, semoga bagian ini kiranya bisa meneguhkan iman kita, jangan menyesal menjadi seorang Kristen. Sekian materi saya. Ya, rekan-rekan, sebelum kita lanjut ke diskusi dan tanya jawab, kita mau foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Oh ya, apakah Bu Kiweng pakai tablet? Masih di mute, Bu? Masih belum buka mic-nya? Ya, saya pakai tab sih, tapi mau ini aja, mau coba aja. Oke, boleh juga sih coba ya. Cuma ini saya bingung nih dari tadi ini HP saya nge-hang nih dari tadi. Ini iPad-nya dari tadi kepencet ininya. Bentar. Oh, atau ini aja saya coba share screenshot ya, Bu ya. Iya, pakai screenshot aja. Ini saya dari tadi saya mau tutup ini nggak bisa-bisa nih, kayaknya nge-hang nih di saya nih. Oh, oke Nge-hang oke. ini kayaknya nggak bisa. Saya mau tutup yang peserta semua, saya mau tutup nggak bisa ini. Oke oke. Nggak Pakai apa-apa. Pak Abraham punya deh. Kayaknya Ya. lagi nge-hang soalnya ini. Dari tadi rapat ini sedang direkam aja mau dimatiin aja nggak bisa-bisa. Oke. Oke, rekan-rekan ya, saya akan foto. 1, 2, 3.
Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan. Oke, thank you. Ya, lah, yuk dilanjut kali ya. Ya, silakan rekan-rekan sekalian kalau ada yang mau bertanya atau mau menanggapi juga boleh. Hmm, izin bertanya Pak Braham. Silakan Ibu Endang. Iya, tadi dikatakan ya bahwa eh, kita selamat di dalam Roma tadi eh, adanya pembenaran oleh iman ya. Hanya iman kepada Kristus gitu. Jadi dikatakan seperti itu ya Pak. Nah ini yang namanya pembenaran tuh sejauh mana ya Pak? Jadi kadang karena apa ya? Karena kadang kalau kita belajar Alkitab itu sering kita punya sudut pandang yang berbeda-beda sehingga uh, meresponnya itu berbeda. Maksud saya gini, takutnya uh, kami belajar dari guru yang salah gitu, Pak. kan kan bisa juga ya, bisa juga katanya seperti itu. Katanya banyak juga guru-guru yang salah menafsirkan lah. Jadi kalau kita memang ingin apa hidup ini selamat, kemudian uh, melalui praktek atau tindakan sejauh mana sih kita bisa dilakukan di-adjust sebagai itu sudah dibenarkan secara iman. Terima kasih Pak Baham. Ya, terima kasih Bu Endang untuk pertanyaannya. Jadi salah satu hal yang dibahas di dalam kitab Roma adalah pengertian tentang dosa. Jadi eh, dosa itu meliputi setidaknya dua, meskipun sebenarnya ada tiga bagian ya, tiga hal. Yang pertama yaitu tindakan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, dan terutama hal-hal yang tidak sesuai dengan kitab suci, Taurat, firman Tuhan, ketika kita melanggarnya, maka kita disebut berdosa. Misalnya, ketika kita mencuri, artinya itu dosa. Nah, ketika kita berdusta, itu juga dosa. Nah, jadi eh, itu bagian pertama, bahwa dosa itu meliputi perbuatan kita, tindakan kita. Nah, kalau di dalam Alkitab sendiri, khususnya kitab Roma, waktu 10 perintah Allah dibacakan, pertanyaannya adalah apakah kita bilang bahwa 10-10-nya itu kita sudah lakukan semua secara konsisten setiap hari? Jawabannya pasti ada gagal-gagalnya. Apalagi kalau nanti kita bandingkan dengan Injil Matius. Misalnya, kalau dalam 10 perintah Allah kan ada perintah jangan membunuh. Nah, ternyata dalam Injil Matius Tuhan Yesus bilang, ketika kamu benci terhadap sesamamu, sampai-sampai kamu marah dan keluar kata-kata kasar terhadap sesamamu itu, kamu itu saat itu sedang membunuh dia sebenarnya. Jadi kita itu sebenarnya sudah menjadi pembunuh ketika kita membenci orang lain dan bahkan sampai ketika keluar kata-kata yang kasar, itu pun sebenarnya kita sudah menjadi seorang pembunuh. Nah, jadi kalau kita pakai pengertian itu, maka semua kita pasti berdosa. Nah, itu yang pertama. Nah, yang bagian yang kedua adalah kita itu dosa bukan hanya perbuatannya, tetapi juga kecenderungannya. Kecenderungannya. Jadi misalnya contoh, ketika misalnya rekan-rekan eh, di kantor atau di gereja ada poster, kemudian ada tulisannya, jadi posternya ini ada dua lembar. Nah, lembaran pertama itu yang paling depannya covernya, sampulnya, tulisannya jangan dibuka. Jangan dibuka. Nah, waktu rekan-rekan eh, lihat tulisan jangan dibuka, apa yang muncul di pikiran saudara? Apa yang saudara rasakan? Saudara pengen ngapain? Ketika ada tulisan cover dari poster itu jangan dibuka. Iya pengen buka. Nah, pengen buka. Dan akhirnya buka kan? Padahal perintahnya jelas, jangan dibuka. Nah, kita kan bilang, ya namanya juga penasaran. Nah, tapi kan perintahnya jelas.
jangan dibuka. Artinya apa? Penasaran boleh nggak? Boleh. Tapi dibuka boleh nggak? Enggak. Nah, jadi perintahnya adalah jangan dibuka, bukan jangan penasaran. Nah, tapi ternyata ketika ada perintah jangan dibuka, kita malah melanggar. Artinya, kita itu berdosa bukan hanya perbuatannya saja, tapi kecenderungan kita pun. Kecenderungan yang sering mengarahkan kita untuk berdosa. Nah, itu bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga tentang dosa adalah status kita, identitas kita. Jadi kalau dalam Roma pasal 5 dikatakan bahwa gara-gara satu orang berdosa, maka semua orang ikut berdosa, dan gara-gara orang itu juga maut masuk, dan semua orang kena maut, yaitu hukuman atas dosa. Nah, siapakah satu orang ini? Jawabannya adalah Adam. Betul, Pak. Jadi gara-gara Adam dan Hawa melanggar perintah Allah di Taman Eden, maka semua umat manusia ikut berdosa. Jadi statusnya, karena kita ini adalah bagian dari Adam, maka ya kita berdosa juga. Jadi bukan hanya karena kita berbuat salah, maka kita disebut berdosa. Nah, jadi kalau nanti kita bicara tentang pengadilan, terus kita diadili oleh Allah, maka Allah bilang apa? Kita bersalah. Kita pantas dihukum. Nah, jadi itu konsepnya, bahwa karena kita berdosa, maka tidak ada satupun perbuatan baik kita yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Karena status kita udah bersalah. Nah, kalau gitu gimana caranya kita bisa diselamatkan dan kita bisa diampuni segala kesalahan dan dosanya? Nah, jawabannya satu. Harus ada yang menggantikan kita. Nah, yang menggantikan kita harus adalah pribadi yang tidak berdosa sama sekali. Sehingga pribadi ini dia yang akan terima hukuman yang dari kita tadi, hukuman kita dipindahkan ke dia, dan sekaligus status dia yang benar ini dipindahkan ke kita. Nah, itulah Yesus. Jadi ibaratnya begini, waktu kita lagi diadilin, hakimnya adalah Allah. Pas kita sudah terbukti bersalah, oh suara saya hilang ya? Oke, saya off cam dulu ya. Enggak kok, Jadi, nggak hilang. oh gitu. Oh ya, oke, saya lanjutkan ya. Jadi, waktu kita dalam pengadilan misalnya, Allah bilang, kamu bersalah. Nah, tapi kemudian ketika Allah mau ketok palu, Allah bilang, tapi putusan pengadilan bilang, kamu tidak bersalah. Nah, tapi kan hukum harus berjalan, keadilan harus dinyatakan. Jadi akhirnya Allah bilang, ada yang akan menggantikan kita, manusia, yaitu Yesus. Jadi, Yesuslah yang dihukum, menggantikan kita. Nah, tapi kebenarannya Yesus diberikan kepada kita. Jadi kita diampuni. Kita dianggap nggak bersalah. Nah, yang nanggung kesalahannya, yang nanggung dosanya, yang nanggung hukuman atas dosanya adalah Yesus. Jadi begitu, Ibu Endang. Jadi kita itu dibenarkan karena iman kepada Yesus yang menggantikan kita, yang harusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Ya, Pak Braham, cukup jelas penjelasannya. Cuman kadang-kadang di dalam realita itu ya Pak, kita kalau jelas hukum 10 kita tahu, jelas tidak melanggar misalnya. Tapi kadang sampai hal-hal kecil misalnya di jalan ya Pak, kita melihat ada kecelakaan gitu. Kita kadang bimbang Pak, mau menolong nanti malah jadi dituduh, menjadi urusan berkepanjangan dan sebagainya. Karena kenyataan yang sekarang ini banyak orang yang ditolong, kalau bahasa Jawa itu ditulung tapi mentung gitu ya. Sudah ditolong tapi kita yang dipukul gitu lah. Saat-saat seperti itu kan terjadi kebimbangan Pak, akan ini hanya salah satu contoh, atau menolong atau tidak. Padahal kalau Tuhan katakan jika kamu bisa lakukan, harus kamu lakukan. Kenapa kamu tidak gitu? Tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan di kemudian hari yang itu menyulitkan kita, yang itu menjadikan kita malah sengsara, malah kita yang menjadi tuduhan dan sebagainya. Lah di saat-saat ambigu seperti itu tuh kadang kita sulit untuk melakukan kebenaran mana yang harus kita lakukan.
Itu apa yang sering mungkin kita jumpai di kehidupan hari-hari, Pak, dari hal-hal yang kecil gitu. Mungkin tidak mencuri, tidak membunuh, tidak memfitnah, gampang ya kalau memang kita niat melakukannya. Tadi kadang apa di jalan, di dalam kehidupan kita itu kita uh, menghadapi buah si malakama begitu. Jadi antara um, kita makan, ayah mati, kalau tidak makan, ibu yang mati. Seperti itu apa yang akan menjadi acuan kita, Pak Braham? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Endang untuk cerita apa kasusnya dan pertanyaannya ya. Jadi memang kadang-kadang ada hal-hal yang istilahnya itu disebut sebagai keputusan-keputusan etis. Etis di sini maksudnya etik. Etik itu jadi sesuatu yang bisa jadi eh, itu harus kita lakukan dalam situasi tertentu, tapi ternyata dalam situasi yang lain belum tentu hal itu bisa kita lakukan. Jadi misalnya contoh tentang aborsi. Bolehkah aborsi? Maka dalam kasus-kasus tertentu, ya mau tidak mau harus aborsi. Misalnya ketika ada seorang ibu yang harus melahirkan, tapi ternyata kondisinya sangat kritis, sehingga akan berada dalam posisi antara apakah akan menyelamatkan ibu atau menyelamatkan anak. Nah, kadang-kadang itu yang menjadi pergumulannya. Terus atau misalnya kasus yang lain, ada seorang anak perempuan yang di bawah usia menikah ternyata diperkosa dan hamil. Nah, pertanyaannya apakah akan dilahirkan saja anaknya, dibesarkan ataukah digugurkan? Nah, hal-hal itu yang ibaratnya seperti disebutkan ya keputusan-keputusan etik atau etis yang tidak bisa langsung satu jawaban untuk semua kasus. Nah, dalam kondisi yang seperti Ibu Endang ceritakan, memang kadang-kadang eh, tidak mudah ya kita dalam posisi misalnya ada orang yang kecelakaan dan kita bingung apakah harus menolong. Nah, itu memang eh, ini keputusan etik juga bisa dikatakan ya. Dalam artian eh, ketika kita mau menolong nanti malah ternyata dianggap kita menjadi pelakunya, itu memang tidak mudah. Eh, tetapi memang eh, kalau memang kita di satu sisi ya, kalau untuk ibaratnya misalnya seandainya kita tidak sendirian, tapi ada dua atau satu orang yang bersama dengan kita dan melihat hal yang sama, maka ada baiknya juga untuk kita eh, bisa menolong. Jadi setidaknya ada yang membela kita, atau setidaknya ada orang lain yang bersama yang kita lihat juga tahu kondisi yang sebenarnya. Nah, tapi memang itu bukan hal yang mudah juga ya. Karena pernah satu kali saya melihat, bukan melihat ya, ya melihat sih. Jadi ketika dulu saya pulang kuliah, dulu saya waktu pas masih kuliah S1 ya. Jadi waktu saya kuliah S1, saya pulang pergi dari rumah ke kampus itu naik kereta Jakarta Depok. Nah, ketika dalam perjalanan pulang ke Jakarta, saya turun di stasiun Tebet. Nah, ketika saya turun di stasiun Tebet itu, beberapa penumpang juga ikut turun dan ada satu eh, bapak-bapak mungkin tentara ya, kayaknya sih tentara. Badannya tegap, rambutnya agak cepak. Nah, dia itu turun dari kereta sambil menyeret salah satu bapak-bapak lain yang sudah dia tonjokin, dia pukulin. Nah, terus dia bilang, ayo kita sini, kita ke kantor. Jadi maksudnya ke kantor stasiun kereta. Ayo kita ke kantor deh, kita selesaiin masalahnya. Jadi ternyata si bapak yang ditonjokin oleh si tentara ini adalah eh, pencopet, pencopet di kereta. Nah, jadi si tentara ini sigap sehingga pencopetnya bukan hanya nggak bisa mencopet dompetnya, tapi bahkan ditangkap dan ditonjokin. Nah, kemudian si tentara ini bilang, ayo, lu, dia sambil nunjuk beberapa orang, lu sini dong, temenin gue dong. Lu kan ngeliat tadi kejadiannya. Nah, ternyata nggak ada satupun yang mau. Semua pada pergi. Nah, jadi artinya memang tidak mudah untuk dalam posisi seperti yang Ibu ceritakan memang. Karena misalnya kalau nanti jadi saksi, kita mungkin akan ditanya dan kadang-kadang malah kita jadi ragu. Bener nggak ya saya ngelihat kejadiannya? Itu yang pertama. Atau yang kedua, ternyata misalnya orang yang ditonjokin itu punya teman, punya kelompok.
Jadi ibaratnya dia mencopet nggak cuma sendirian. Nah, setelah selesai dicopet, setelah selesai kemudian biasanya kan gitu ya. Setelah selesai mencopet, mereka akan pergi bagi-bagi uangnya atau apa. Nah, misalnya nih si pencopet ini sudah selesai ditonjokin, selesai dihukum, nanti jangan-jangan si pencopet ini akan cerita ke teman-temannya, tadi si ini nih, dia jadi saksi yang bikin gua dihukum, dapat hukuman. Nah, kadang-kadang itu yang situasi yang tidak mudah ya. Nah, tapi memang ya kita minta pertolongan Tuhan ketika memang itu sudah bagian kita yang harus misalnya menjadi saksi, maka ya kiranya Tuhan tolong kita ya untuk bisa menjadi saksi di sana gitu. Dan kalau misalnya ada lebih dari satu orang saksi mungkin akan lebih membantu. Nah, kalau dalam posisi ibu tadi misalnya menolong orang lain memang di satu sisi kalau ada lebih dari satu orang yang melihat maka eh, ya harapannya sih kita bisa menolong ya. Dan apalagi kan kadang-kadang sekarang ini ketika memang enaknya adalah sekarang udah ada HP ya. Jadi kita bisa entah rekam kejadiannya atau orangnya atau rekam suara. Jadi setidaknya ada bukti untuk kita bisa kalau nanti ternyata kita malah dianggap kita sebagai yang jahat dan lain-lain. Jadi ada bukti juga gitu. Cuma memang yang lihat situasi kondisi juga ya. Jadi itu. Jadi Jadi itu Bu, pertanyaannya jawaban saya mungkin seperti itu. situasional. Padahal kalau dipikir ya Tuhan Yesus kalau mempertimbangkannya seperti itu situasional gitu mungkin dia juga nggak mau mati. Ngapain bela-belain orang-orang berdosa gitu ya Pak. Jadi intinya meneladan Yesus dengan apa sanggup menanggung akibatnya dia disalib, dia menebus dosa itu memang memang berat. Jadi meneladan Yesus itu intinya memang berat. Terutama pada saat-saat kita dihadapkan pada situasi yang uh, apa ya tidak bisa dikategorikan hitam atau putih seperti itu. Saya bayangkan pada saat Tuhan Yesus harus apa menebus dosa kita dengan mati seperti itu kan podo wae misalnya saya pas nolong kecelakaan di jalan saya malah dikeroyok saya mati kan seperti itu jadi rasanya berat sekali untuk melakukan apa uh, pembenaran di dalam iman kepada Yesus karena teladan kita benar-benar sangat sangat aduh kalau dijangkau manusia sih enggak kayaknya sih enggak gitu ya karena Tuhan mempunyai ke sifat keilahiannya. Terima kasih Pak Brahan. Ya, sama-sama Bu Endang. Tapi memang kita perlu tahu juga bahwa situasi-situasi di mana Yesus itu bisa mati itu nggak cuma disalib. Jadi kalau nanti rekan-rekan atau Ibu Endang baca lagi di Alkitab kita di bagian Injil, itu sempat Tuhan Yesus itu waktu pas dia di dalam Injil Lukas, ketika dia habis baca kitab Yesaya, habis itu dia pas orang-orang bilang, loh ini kan anak Yusuf. Nah, terus singkat cerita akhirnya Tuhan Yesus itu mau dibuang ke jurang. Jadi Tuhan Yesus itu langsung dikerumunin orang-orang di rumah ibadah tersebut, dibawa keluar, diarak-arak keluar, bukan untuk disorak-sorakin sebagai raja, tapi mau dijorokin ke jurang. Nah, ketika mau dijorokin ke jurang, ternyata entah gimana Tuhan Yesus lewat begitu saja dan mereka akhirnya sama sekali nggak bisa membunuh Yesus pada waktu itu. Nah, jadi artinya kita bisa lihat di sini bahwa eh, dalam situasi tertentu ya kita melihat bahwa Yesus nggak kemudian akan berkorban begitu saja, akan siap mati dalam berbagai situasi, tapi dia mati untuk satu situasi dan kondisi yang jelas dan untuk tujuan yang jelas. Jadi kita bisa lihat itulah Mau bedanya. konyol gitu ya Pak Braham ya. Iya. Mau konyol gitu Jadi ya. situasi Yesus untuk mau dibunuh itu banyak sebenarnya, tapi Ya, dia tidak tidak kemudian selalu yang mau mati dalam situasi semua situasi begitu. Jadi memang itu ininya ya hikmatnya Tuhan Yesus juga dalam hal ini. makasih Pak. Sama-sama Ibu. Saya mau tanya Pak Abe. Oh ya, silakan Bu Cuci. Ya, terima kasih atas pemaparan Pak Abe pada hari ini tentang Roma ya. Saya mau tanya, Roma 15 ayat 28. Dibilang itu si Spanyol itu apakah yang disebut sekarang Korintus?
Daerah Spanyol, Bu? Ah, itu apakah Um, ya. sama Korintus sama enggak? Sama beda ya, Pak? Oh, itu sama. Itu Spanyol yang sama. Oh, Beda dengan Korintus. jadi Korintus itu juga disebut Spanyol gitu. Bukan. Jadi Bukan, gimana? mm, jadi eh, Rasul Paulus menuliskan surat Roma ketika dia ada Ya, di Korintus. ya. Nah, Paulus juga punya rencana untuk ke Spanyol dari Hmm, Korintus, tapi ya. dia mau lewatin kota Roma dulu sebelum Oh, ke Spanyol. Jadi dia punya oh, punya tujuan mau berangkat ke Spanyol. Jadi ini oh, memang dua gitu. tempat yang berbeda. Oke. Ya, terima kasih. Satu lagi, Pak. Roma Baik, silakan. 16 ayat 3 sampai 4 itu baca dulu deh, Bapak baca dulu. Roma 16 ayat 3 sampai 4. Oke. Ya. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, Hmm, teman-teman ya. sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Iya, Ya. yang Jadi saya mau bertanya, tanya itu yang mempertaruhkan nyawanya itu bagaimana gitu, Pak? Saya mau lebih jelas gitu. oh ya, oke. Ya. Ya, jadi Ah, itu Bu ya. Pertanyaan itu ya Bu. ya, itu aja. Oke Bu. Jadi memang hari ini Priscilla dan Aquila itu sepasang suami istri, ya, ya Pak Sutri ya, yang Ya. mereka ini menjadi rekan kerja Paulus ketika Paulus itu ke ke Korintus. Jadi ketika Paulus ke Korintus, dia itu ketemu dengan sepasang suami istri ini, jadi Aquila dan Priscilla. Jadi Ya. eh, mereka ini bisa dibilang mempertaruhkan nyawa karena ya pada waktu itu kondisinya memang nggak mudah ya menjadi seorang Kristen dan kemudian rumahnya dipakai untuk belajar kitab suci dan nantinya kalau kita baca kitab Kisah Rasul itu bahkan ada seorang yang sangat mahir dalam berkhotbah namanya Apolos diajak datang ke rumah mereka diajak belajar Alkitab. Dalam hal ini ya eh, perjanjian lama ya perjanjian lama waktu itu karena belum ada perjanjian baru diajarkan tentang Kristus dan lain sebagainya melalui perjanjian lama tersebut. Jadi sebenarnya ibaratnya ini rumah Aquila dan Priscilla itu jadi base camp bagi orang-orang Kristen. Nah, artinya kalau lagi dicurigai atau misalnya mau ditangkap-tangkepin orang Kristennya, nah pasti salah satu yang mau diserbu adalah rumah mereka, Hmm, gitu. Tapi mereka ya. tetap bersedia mengizinkan untuk rumah mereka dipakai, meskipun ya nyawa taruhannya. Tapi demi Injil bisa diberitakan, demi orang Kristen bisa terus bertumbuh, ya mereka rela. Makanya Paulus bilang, orang-orang Kristen non-Yahudi ini harus terima kasih sama mereka. Gitu. Oke. Terima kasih, Pak Abe. Sama-sama, Ibu. Ya. Dan ini sebenarnya bisa jadi salah satu tema yang bagus ya untuk Pak Sutri ya. Bagaimana ada istri yang membuka rumahnya untuk jadi tempat orang Basecamp. belajar firman Tuhan, ya orang ibadah sama-sama gitu. Iya. Jadi base camp ya. Nanti Ya. ibadah di rumah tangkep Terima Pak, kasih, Pak. dibubarkan. Itu justru Bu, itu makanya kalau ke sini kan berarti memang jelas ya ketika mereka membuka rumah mereka ya taruhannya nyawa bisa ditangkap. Nah kalau di kasus yang di Bekasi juga begitu ya Bu ya, udah diomelin, diteriakin, disuruh bubar. Hmm. Tapi ya mungkin dalam hal ini kita mungkin bisa bijaksana juga dalam artian kita mengizinkan misalnya apa ada persekutuan kecil di rumah, mengundang orang-orang, misalnya komsel di rumah kita. Jadi itu kan satu hal yang sebenarnya ibaratnya rumah kita itu terbuka untuk eh, jemaat bisa berfellowship dengan kita, ya. Oke.
Ada lagi yang mau bertanya, rekan-rekan? Saya mau bertanya, Pak Abraham. Oh ya, silakan Pak TKP. Jadi, tadi waktu Pak Abraham memaparkan mengenai pengantar surat Roma, Ya, itu kan disampaikan apa yang disebutkan oleh Paulus mengenai daging yang makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, ya. Nah, ya betul Pak. di sini kalau saya menangkap ya apa yang disampaikan oleh Paulus itu, sekiranya itu menjadi batu sandungan, tidak usahlah kau makan, gitu kan? Ya, betul Pak. Nah, sebetulnya yang bisa saya simpulkan, kalaupun kita makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu, tidak akan jadi masalah apa-apa bagi kesehatan kita. Apakah betul begitu, Pak Abraham? Saya Ya, betul. kebetulan orang yang tidak mempersoalkan mengenai asal muasal di mana makanan itu berasal, asalkan itu memenuhi syarat kesehatan secara artinya durasi penyimpanan, cara memasak, itu semua boleh saya makan gitu. Kebetulan seperti itu. Nah kan kasihan juga orang yang masih beranggapan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Paulus itu adalah sebuah larangan gitu. Hmm. Mohon pencerahannya gitu ya, Pak Abraham ya. Iya, ya, makasih Pak. Jadi memang ini kasus-kasus yang terjadi karena ada latar belakang yang berbeda ya, yang dimiliki. Jadi ada orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen. Nah, mereka punya budaya, latar belakang, pemahaman agama mereka yang lama, yang tiba-tiba eh, konflik dengan hal-hal yang baru tadi. Jadi buat mereka, makan itu adalah wujud persekutuan. Ketika makan daging persembahan berhala, artinya mereka dianggap bersekutu dengan berhala juga. Jadi menjadi satu bersekutu dengan sang berhala. Jadi itu buat mereka tuh satu hal yang nggak boleh. Itu najis. Itu salah. Nah, jadi eh, itu pemahaman mereka yang lama. Di satu sisi sebenarnya motifnya bagus. Motifnya bagus. Mereka ingin kesetiaan mereka hanya kepada Allah. Nah, tetapi dalam prakteknya mereka masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Bahwa tadi konsep tentang daging itu sendiri, ya Paulus juga bilang sebenarnya khususnya nanti ketika kita bahas kitab Korintus, bahwa nggak apa-apa makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi asalkan makanan itu diterima dengan ucapan syukur, ya nggak apa-apa, boleh. Nah cuman jadi eh, kita melihat dari dua bagian. Yang pertama, buat orang-orang yang sudah mengerti, maka mereka jangan menjadi batu sandungan buat orang-orang yang masih lemah imannya. Jadi Paulus minta agar orang-orang yang sudah kuat iman itu mengasihi yang lemah iman, caranya dengan tidak menjadi batu sandungan. Jadi ketika misalnya di sekitarnya lagi ada orang-orang yang tadi, yang lemah iman ini, maka ya orang yang kuat iman ya jangan makan gitu. Nah, buat orang-orang yang lemah iman, maka mereka butuh, jadi ini yang kedua, buat yang lemah iman, mereka butuh diedukasi, dididik, diberikan pembelajaran. Kalau enggak, nanti satu saat mereka makan, tapi mereka makan dengan penyangkalan hati nurani. Jadi ibaratnya hati nuraninya nuduh mereka. Mereka makan dengan rasa bersalah. Nah, itu justru yang Paulus bilang jangan seperti itu. Jadi dua hal yang harus dilakukan. Yang kuat iman harus memikirkan yang lemah iman sehingga jangan jadi batu sandungan. Buat yang lemah iman harus belajar firman Tuhan lebih mendalam lagi. Nah, kemudian Begitu. satu lagi, konteks ini kalau kita tarik juga mengenai keputusan etis mungkin ya kalau saya bilang ya, bahwa Katolik itu mengizinkan umatnya yang ingin memegang hiu untuk melakukan saja ritual tersebut sekiranya itu memang budaya itu memang tidak bisa artinya tidak bisa dihilangkan seperti itu ya. Nah, Katolik ya. Nah, sementara kita yang umat Kristen itu menjadi merasa lebih suci ketika kita tidak memegang hiu itu.
gitu ya. Hmm. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, kalau pendapat mengenai Paulus ini kejadiannya kan agak mirip dengan yang Hio dan mengenai keputusan Gereja Katolik untuk mengizinkan umatnya memegang hiyo demi menjalankan ritual gitu ya, tapi asalkan hatinya tetap tertuju pada Kristus gitu. Nah, untuk hal yang kedua ini bagaimana pendapat Pak Abraham? Iya, memang ini ada berbagai aspek yang perlu dipikirkan juga. Pada intinya, kalau kita sebagai orang Kristen, ya kita bilang bahwa tidak perlu lagi untuk memegang hiyo, karena kalau kita mau berdoa, ya berdoa kepada Tuhan. Kalau misalnya tentang kerabat kita atau famili kita yang sudah meninggal, kita tidak perlu doakan lagi. Maka itu sudah jadi pengertian kita. Nah, kemudian, nah pertanyaannya, kalau pegang hiyo masih boleh nggak? Ya buat kita yang sudah mengerti firman Tuhan, ya pegang aja ya nggak masalah, cuma pegang-pegang doang begitu. Asalkan memang imannya kepada Tuhan, ya nggak ada masalah. Ya, cuma sekedar pegang. Nah, cuman kasusnya adalah ketika misalnya kita melihat ada orang Kristen baru yang punya latar belakang bahwa kalau pegang hiyo itu artinya sedang misalnya menyembah kepada dewa, atau ketika megang hiyo artinya sedang mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, artinya di dalam ketidaktahuan dia tentang isi hati dan pikiran kita, mereka akan bilang, loh kok boleh? Nah, jadi akhirnya ketika kita tahu di sekitar kita ada orang percaya yang baru, orang percaya baru, bukan OKB ya, ini OPB ya, orang percaya baru, atau OKB, orang Kristen baru, maka ya sudah, demi agar dia tidak tersandung akibat tindakan kita, maka ya kita tidak pegang hionya, gitu. Nah, tapi misalnya yang di sekitar kita, semoga ya, yang misalnya yang OKB itu atau orang Kristen baru ini tidak ada, melainkan misalnya Pak, kita sedang berada di dalam lingkungan keluarga besar dan kita rindu agar hidup kita, diri kita bisa jadi berkat bagi keluarga besar. Nah, maka kita mesti bijaksana juga. Jangan sampai akhirnya tindakan-tindakan kita yang terlalu radikal itu malah membuat keluarga besar jadinya tidak menerima kita, dan kesempatan kita untuk bisa menyatakan Injil kepada mereka malah akhirnya tertutup sama sekali. Jadi ya kita perlu lihat dari berbagai aspek, Pak. Begitu. Oke, jadi sulit juga ya ternyata ya implementasi dari kekristenan itu ya. Ya memang sikap hati, iman, penyangkalan dan lain-lain itu memang perlu kita renungkan dan pikirkan dalam-dalam karena dampaknya itu akan eh, meluas ya, terutama kesan masyarakat terhadap iman yang kita yakini pun akan dipertunjukkan atau dipertontonkan di situ. Mungkin seperti itu ya. Nggak Iya, mudah betul. itu ternyata. Jujur aja saya harus mengatakan itu nggak mudah. Terima kasih tapi penjelasannya Pak Bram. Ya, sama-sama, Pak. Kecuali memang ada satu kondisi, pernah ada satu yang pernah cerita ke saya, di dalam acara kedukaan, dia sebagai orang Kristen, dan sedangkan yang lain belum Kristen. Nah, dia dari awal bilang, setidaknya kepada keluarga inti, bahwa saya sudah jadi Kristen, ada hal-hal yang saya tidak lakukan nantinya di dalam acara kedukaan ini, tolong dimengerti, harap dimaklumi. Nah, jadi artinya dia sudah dengan baik-baik memberikan pernyataan bahwa kalau nanti ada sikap-sikap dia yang sudah tidak seperti yang lain, harap dimengerti, harap dimaklumi. Nah, jadi artinya dia ada upaya, ada relasi yang baik juga, sehingga ketika nanti ada tindakan yang tidak seperti yang semestinya buat orang-orang yang non-Kristen ini, maka itu tidak langsung menutup pintu relasi dan pemberitaan Injil. Jadi ya ini bijak-bijaknya kita juga sih memang, minta pertolongan Tuhan. Begitu, Pak. Oke, oke. Silakan kesempatan yang lain dah, Pak Bram. Ya. Terima kasih Pak TKP untuk pertanyaannya. Ada dari rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya?
Selamat malam, Pak. Ya, malam Pak Teguh. Eh, saya mau bertanya tentang ini di Roma 12 yang pertama itu, Pak ya. Biasanya ini yang dipakai sebagai ayat sebagai dasar persembahan ini, 12:1 itu. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mohon penjelasan Pak mengenai ayat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teguh untuk pertanyaannya. Jadi memang kadang-kadang ayat ini dipakai untuk ayat pengantar persembahan. Nah, pertanyaannya apakah itu cukup relevan, cukup dasar yang cukup baik untuk menjadi pengantar bagi persembahan? Maka kalau kita telusuri ayat ini bisa dikatakan sangat sangat mendasar sekali, sangat berdasar sekali. Karena di sini dibilang persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, maksudnya mempersembahkan tubuh adalah, nah ini memang buat orang-orang pada zaman dulu, mereka biasanya mempersembahkan itu hewan. Hewan dipersembahkan sebagai korban. Tapi ada juga agama-agama penyembahan pada zaman itu, bukan hanya hewan yang dipersembahkan, disembelih di atas semacam altar atau mesbah, tapi manusia. Entah itu anak-anak dipersembahkan, atau bahkan misalnya ada perempuan-perempuan yang dipersembahkan untuk disembelih di atas altar. Jadi ini buat konteks zaman itu bukan hal yang mudah untuk dimengerti. Tapi di sini Paulus mengatakan mempersembahkan tubuhmu bukan sebagai persembahan dari tubuh kita yang sudah mati, melainkan di sini dikatakan sebagai persembahan yang hidup. Jadi ketika kita mempersembahkan tubuh kita, itu kita masih hidup, tetapi hidup yang seperti apa? Hidup yang sudah ditebus. Hidup yang sudah mengalami kemurahan Allah. Jadi maksudnya kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai orang-orang yang telah mengalami keselamatan di dalam Kristus. Nah, maksudnya persembahan tubuh itu apa? Nah, ini bukan bicara tentang kita yang disembelih di atas altar, melainkan kita itu menyerahkan seluruh yang kita bisa lakukan dengan tubuh kita. Seluruh apa yang menjadi milik kita, kita jadikan sebagai persembahan kepada Allah. Nah, jadi sebenarnya memberikan persembahan di gereja menggunakan dasar ini sebenarnya sangat cocok sekali. Dalam artian apa? Yang diminta bukan hanya mempersembahkan uang, tetapi yang Allah minta adalah persembahan hidup. Nah, jadi mempersembahkan uang adalah salah satu gambaran bahwa kita hendak mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati, sejati di sini kalau dalam bahasa aslinya artinya ibadah yang seharusnya, yang sewajarnya, ibadah yang logis. Jadi ibadah yang logis itu seperti itu. Nah, ibadah yang nggak logis, ibadah yang nggak masuk akal adalah kita rajin ibadah di gereja, tapi hidup kita tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi di keluarga kita bikin jahat, di pekerjaan kita curang, tapi di gereja kita rajin. Nah, itu bukan ibadah sejati. Jadi ibadah sejati artinya dengan seluruh kehidupan kita, baik di rumah, di pekerjaan, di gereja, jadikan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan itu ibadah yang masuk akal sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Jadi kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kita lakukan ibadah. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh hal yang kita miliki dan yang ada pada kita kepada Allah. Dalam keluarga, studi, pekerjaan, bermasyarakat, dan bergereja. Begitu, Pak. Iya, makasih Pak. Sama-sama, Pak. Berikutnya begini Pak. Tadi juga tadi pagi ada PA juga dan ada yang bertanya ini denominasi tertentu Pak ya. Ya karena masalah budaya juga. Bagaimana kita sebagai yang sudah sebagai pengikut Kristus
mengenai apakah nanti kalau jika kita mati, kita boleh kremasi atau dikubur sesuai ini. Nah, mungkin kalau di daerah masih terbuka Pak ya, banyak tanah-tanah yang nganggur, tanah-tanah lapang gitu, jadi nggak masalah. Nah, teristimewa di Jakarta. Jakarta kan hanya sempit. Apalagi waktu terjadi pandemi 2020, 2021, 22 yang lalu, bencana COVID itu. Nah, itu saya menyaksikan sendiri di daerah Jakarta Utara itu. Sebelah sana Muslim, sebelah sini Kristen yang meninggal itu. Tiap hari berapa aja itu. Nah, ini bagaimana, mohon dijelaskan Pak, bagaimana cara mati itu Pak ya, cara memperlakukan orang mati, apakah kita sebagai pengikut Kristus boleh dikremasi Pak, padahal mengkonon kalau kremasi ini ya budaya dari Tiongkok, apakah Konghucu, apakah Buddha itu Pak. Ini kalau kita sebagai orang Kristen, apakah misalnya saya meninggal, apakah boleh dikremasikan? Demikian Pak. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Teguh. Jadi memang di beberapa budaya dan juga kepercayaan ada yang memang salah satu ritual untuk jenazah yang sudah meninggal itu, dari orang yang meninggal itu memang dibakar. Misalnya kalau di Indonesia salah satunya adalah di Bali ya, Ngaben itu juga Ya, bagaimana jenazahnya dibakar. Atau kalau di luar negeri itu contohnya tapi memang sudah tidak lagi sih. Dulu itu misalnya di daerah Normandia situ, daerah Swedia, Denmark, Norwegia, itu kan dulu ada namanya orang-orang Viking. Nah, orang-orang Viking ini kalau meninggal itu mereka nanti dia ditaruh di atas perahu, dan perahu itu nanti ada semacam jerami dan semak-semak dan kayu. Nanti dipanah kemudian ya, ya dipanah pakai panah api, terus ya udah nanti bakar. kena jenazahnya dibakar. Gitu. Jadi memang Pak Teguh juga tahu ya. Ada Jadi itu filmnya Pak. betul ada filmnya. Iya. Jadi memang beberapa budaya dan kepercayaan punya punya ritual seperti itu. Nah, tinggal menjadi pertanyaannya, apakah jenazah kita itu harus dikremasi atau tidak, atau malah tidak boleh dikremasi? Kalau ini memang ada beberapa orang Kristen yang masih tidak setuju untuk dikremasi, tetapi ya ini berkaitan dengan pemahaman tentang tubuh tubuh kebangkitan. Ya, Tubuh kebangkitan. Jadi buat orang-orang tertentu, ya kita punya pemahaman atau sebagian orang punya pemahaman, ketika kita mati jasmani, maka ya pasti tubuh kita hancur, akan diurai menjadi debu dan tanah oleh hewan apa bakteri pengurai. Sehingga ya bisa dikatakan ya sudah nggak ada lagi jasadnya. Paling-paling mungkin ada sedikitlah sisa-sisa tulang, kalaupun ada. Nah, jadi eh, ibaratnya kalau sudah hilang seperti ini, nggak ada gunanya juga kita ibaratnya menjaga badan ini untuk tetap awet. Apalagi mungkin kita bukan orang-orang yang punya kemampuan, apalagi zaman dulu ya, punya kemampuan untuk mengawetkan jenazah. Kecuali di Mesir atau di Toraja ya di Indonesia. Tapi di banyak budaya dan banyak bangsa, mungkin mereka tidak punya kemampuan untuk mengawetkan tubuh. Begitu. Nah kalau Mesir sekalipun bahkan itu meskipun ada mumi atau mengawetkan jenazah, kadang-kadang malah ini organ-organ dalamnya malah dipisah-pisah, ditaruh di wadah-wadah guci-guci kecil. Jadi kalau misalnya mau dibangkitkan kembali, kosong nggak ada ininya organ dalamnya. Nah, jadi memang eh, itu eh, berbagi budaya yang ada untuk mengawetkan tubuh, tapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam bagian-bagian Alkitab dan juga secara pemahaman logikanya, bahwa ya tubuh kita memang akan hancur dan kita akan diberikan tubuh kebangkitan. Nah, jadi itu tubuh yang mulia, dan buat sebagian orang Kristen yaitu tubuh yang baru. Nah, kalau buat orang-orang yang apa namanya tetap melarang kremasi, orang Kristen tapi melarang kremasi, karena mereka punya pemahaman tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang kita miliki sekarang. Nanti akan di ibaratnya apa ya? Terjadi transformasi di mana tubuh lama kita itu menjadi tubuh yang
benar-benar baru, sempurna, mulia. Tapi bahan dasarnya sudah ada, tubuh lama kita. Nah, jadi ini ada dua pandangan. Nah, jadi itu eh, dua-duanya sama-sama punya tafsirannya tersendiri terhadap Alkitab, tetapi ya kita dalam hal ini meskipun mungkin berbeda pandangan, tapi itu bukan hal yang akan menentukan keselamatan kita. Keselamatan kita tetap di dalam Kristus, iman kita kepada Kristus lah yang menyelamatkan. Nah, jadi ketika kita misalnya eh, mengizinkan untuk keluarga dikremasi, eh, dasar Alkitabnya juga ada bahwa nggak apa-apa, bahwa memang tubuh tubuh kita akan hancur, tubuh lama kita, tapi nanti di akhir zaman kita diberikan tubuh kebangkitan, tubuh yang benar-benar baru dan sempurna. Nah, buat yang sebagian yang melarang kremasi, ya sudah silakan. Ketika mereka menafsirkan Alkitab dengan pandangan seperti tadi. Dan buat yang bilang nggak apa-apa kremasi, maka ya kita menghormati mereka yang tetap mengatakan jangan kremasi. Tapi dua pihak jangan saling memaksakan. Karena ini dua hal yang sebenarnya eh, tafsiran terhadap bagian-bagian Alkitab yang sama. Nah, kalau saya disuruh memilih, ya maaf, ini takutnya jadi mencondongkan ya. Tapi kalau saya disuruh memilih, ya saya masih setuju untuk ada kremasi. Karena saya lebih melihat bahwa tubuh yang Allah berikan nanti di akhir zaman adalah tubuh yang benar-benar baru, tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia, tubuh yang sempurna, yang tidak ada cacatnya. Iya. Begitu, Pak. Iya, saya juga berpikiran bagaimana orang-orang yang meninggal karena kecelakaan, seperti misalnya kecelakaan Tampo Mas beberapa puluh tahun yang lalu, kan mereka mati terbakar. Nah, jadi dan apa kok dibatasi begitu. Dan yang saya setuju dengan pendapat Bapak juga bahwasanya kita akan mendapatkan tubuh yang baru. Eh, buat buat saya, buat Tuhan itu masalah sepele lah ya kan. Ya, Mau manu. Jadi sebetulnya tetap iman percayanya apa roh kita Pak ya yang dipercaya itu. iya. Baik Jadi Pak, ini kemudian menginjak di Roma 10 ayat 9 ya Pak ya. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Jadi kalau menurut pemahaman saya sebenarnya syarat untuk diselamatkan, untuk tanda kutip masuk surga, sebenarnya ini cuman lisan aja kan Pak ya. Maksudnya mengakulah bahwa Tuhan Yesus Yesus itu memang Tuhan dan percayalah di hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara membangkitkan orang membangkitkan dia dari antara orang mati maka engkau akan diselamatkan. Nah, dalam prakteknya saudara-saudara kita yang dari UMIS ini kok identik ya Pak ya dengan orang Yahudi yang saya kaitkan dengan waktu Tuhan kembali ke kampung halamannya, jika engkau memang sungguh-sungguh apa perbuatlah yang engkau buktikan itu di sini gitu. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, seorang nabi memang tidak dihormati di kampung halamannya gitu. Kenapa demikian ya Pak ya? Kok identik ini antara kakak pertama dengan si bungsu ini kok pola pikirnya sama. Padahal Tuhan di sini kan mengaku sudah kita sadari gitu loh. Nggak mungkin kan Pak. Tadi Bapak juga sudah menyinggung tentang dosa warisan yang karena satu orang semua orang berdosa yaitu warisan dari Adam. Dan mereka justru dengan pikirannya sendiri dengan upaya sendiri, pokoknya aku harus berbuat baik biar saya nanti mendapat paha berupa 72 bidadari dan sebagainya. Padahal di sini apa sederhana sekali mau percaya gitu. Kok mereka hatinya masih dikeraskan ya Pak ya? Bagaimana itu Pak? Mohon penjelasannya. terima kasih Pak Teguh untuk pertanyaannya.
Jadi memang untuk yang Roma 10 ayat 9 ini kita memang perlu tahu latar belakangnya bahwa pada zaman itu ketika surat Roma dituliskan, Iya, iya. kekristenan masih sangat minoritas sekali, sangat minoritas. Dan yang kedua, Bentar ya. lingkungan bukan masyarakat yang mudah menerima kekristenan. Lingkungan Yahudi membenci kekristenan, pemerintahan Romawi juga bahkan Iya. nantinya pada zaman Nero justru kekristenan sangat-sangat dihambat, orang Kristen banyak yang dibunuh, ditangkap, disembelih. Jadi memang sebenarnya kita perlu tahu latar belakang ini sehingga ketika di sini dibilang, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Nah, kalau kita tidak tahu latar belakangnya, mungkin kita bilang, gampang sekali ya untuk diselamatkan, tinggal ngaku aja dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, tapi kalau kita perhatikan latar belakangnya, kalau kita mengetahui situasi dan kondisi pada saat ayat ini ditulis, maka ibaratnya begini, kalau saya ngomong ayat 9 ini di zaman tersebut, di mana orang-orang Yahudi bisa membenci saya, bisa lemparin saya pakai batu, kekaisaran Roma bisa tangkap saya dan sembelih saya, maka kalau sampai ada orang yang bilang, saya dengan mulutnya ya, saya percaya Yesus adalah Tuhan, itu artinya orang tersebut siap mati. Jadi ini bukan hanya sebatas, enak ya, gampang sekali tinggal ngomong, langsung masuk surga. Melainkan kalau saya ngomong, orang tahu, saya akan mati. Kemungkinan besar saya bisa mati. Jadi itu risikonya. Nah, sehingga kalau sampai ada orang yang sudah tahu resikonya, kalau dia ngomong itu dia akan disembelih, dia akan ditimpikin sampai mati dengan batu, tapi dia tetap ngomong bahwa Yesus adalah Tuhan, nah Paulus bilang, ini orang pasti beriman pada Yesus. Kok berani-beraninya rela menderita, berani-beraninya rela mati demi Yesus. Artinya dia percaya banget sama Yesus. Nah, jadi eh, hal seperti ini yang perlu dipahami juga ketika kita membaca ayat ini, sehingga memang kalau kita bandingkan dengan si bungsu, ya mereka gampang sekali ngomong seperti ya, dua kalimat pengakuan mereka itu ya, bahwa eh, dua kalimat itu menjadi kalimat yang menjadi Ampuh. dasar, ya, aku percaya kepada Allah dan kepada nabinya, selesai. Tapi tidak sampai kepada risikonya apa kalau ngomong seperti itu. Nah, kalau Roma 10 ayat 9 ini resikonya mati, resikonya nyawa. Nah, kemudian kalau tadi yang Pak Teguh singgung juga tentang seorang nabi tidak dihormati di tempat kelahirannya, itu memang menjadi gambaran dari penolakan orang-orang Nazaret terhadap Yesus. Karena orang-orang Nazaret itu taunya Yesus itu adalah anak Yusuf. Iya. Padahal orang-orang Yahudi punya pemahaman Mesias itu harusnya anak Daud. Nah, Yusuf memang kalau ditarik silsilahnya, dia anak Daud atau keturunan Daud. Tapi memang tidak semua orang Nazaret akan berpikiran dan mencoba mencari tahu silsilahnya Yusuf. Jadi yang mereka lihat adalah Yesus ini kan anak Yusuf. Kalau Yesus itu Mesias, Mesias itu kan anak Daud. Nggak cocok. Jadi akhirnya justru ya Yesus dihina, Yesus direndahkan, dan orang-orang di kampungnya itu justru menolak Yesus. Apalagi ketika tahu bahwa Yesus ini keluarganya seperti apa, adik-adiknya seperti apa, sehingga ibaratnya orang yang misalnya kita kenal di tetangga, tiba-tiba dia bilang, saya ini adalah penyelamat umat manusia, saya ini superhero. Nah, waktu kita tahu kayak begitu, dia ngomong, mungkin kita akan bilang, ini orang gila kali ya. Nah, jadi itu. Jadi kadang-kadang memang tidak mudah bagi tetangga-tetangga Yesus di Nazaret itu untuk langsung meyakini bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi sebenarnya sih harusnya kalau mereka membuka mata mereka terhadap mujizat-mujizat Yesus, harusnya mereka bertanya-tanya, Yesus ini siapa? Selama ini tinggal bersama-sama dengan kami, kok ternyata dia bisa melakukan ini dan itu, punya pengajaran yang sangat dalam. Nah, sehingga harusnya mereka mulai bertanya-tanya, bukan hanya malah langsung berespon negatif. Nah, jadi kalau dibilang kenapa respon mereka seperti itu, ya di satu sisi secara sederhananya, ya kita bisa bilang itu karena dosa.
dampak dari dosa membuat kita buta terhadap kebenaran. Nah, kalau dalam hal ini ya, dosa memang membuat kita sulit untuk bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita butuh anugerah. Setiap kita butuh anugerah supaya kita bisa menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau dalam aspek sosiologis ya seperti tadi, bahwa ya Yesus tinggal di Nazaret, orang-orang sekampungnya biasa ketemu dia, terus tiba-tiba Yesus mengklaim dirinya adalah Sang Mesias, pasti mereka tidak mudah untuk bisa langsung menerima eh, pernyataan ini. Begitu, Pak. Jadi artinya bukan hanya usaha manusia melulu, namun semuanya itu merupakan kasih karunia ya Pak ya. Jadi kan ada ayat yang mengatakan bahwasanya bukan engkau yang memilih aku, namun aku yang memilih engkau. Jadi artinya itu kan berarti kasih karunia ya Pak ya. Jadi tanpa kasih karunia dari Tuhan, kita nggak mungkin beriman kepadanya ya Pak ya. Iya benar, Pak. Jadi ini memang semua karena anugerah Tuhan dan ya kita dalam posisi ketika kita mendengar firman Tuhan, ya kita pertanyaannya adalah apakah kita mau menerima kebenaran firman Tuhan tersebut. Nah, ketika kita mau sebenarnya di belakang kita itu adalah ada anugerah Allah yang menolong kita untuk mengambil keputusan. Iya Pak. Kemudian ini satu lagi Pak, kita tahu bahwasanya berkat Martin Luther kita berpisah ya Pak dari Roma itu. Namun dalam kenyataannya kita ini kan sebetulnya dianggap sebagai pemberontak. Ah, kamu kan pemberontak. Ajaran yang asli adalah Roma Katolik. Dan saya kok berpretensi gimana Pak ya? Mereka itu doa-doanya dihafalkan, kemudian karena hari Selasa kemarin kan kebetulan saya menghadiri ini doa meninggal dan kepercayaan Katolik, terus hafal sekali tuh. Yang memimpin adalah seorang suster ya, bukan romo itu, dan doa-doanya mereka dihafalin, dan di mata mereka kita dipandang kamu tuh berontak lah gitu kan, semuanya diklaim semua dari Katolik. Kemudian juga kalau mereka sungguh-sungguh menghormati seorang Bunda Maria, kenapa di dalam kepercayaan mereka, sekte mereka, kok tidak ada hamba Tuhan seorang perempuan? Sedangkan di Kristen kita sudah dibuka kesempatan. Yang sekolah teologi seorang Kristen dan ditahbiskan menjadi seorang pendeta, boleh seorang perempuan. Dan itu artinya kan seperti penciptaan mula-mula, bahwasanya wanita diciptakan untuk sebagai penolong laki-laki. Jadi artinya ada aspek kesetaraan. Artinya di Katolik mereka hanya mengkultuskan laki-laki. Kalau wanita nggak boleh lah. Berarti mereka kan pola pikirnya masih perjanjian lama ya Pak ya. Jadi bukan mengikuti perjanjian baru. Nah, ini mohon penjelasan dari Bapak ini kok. Di Katolik itu tidak ada seorang Romowati, yang ada Romowan. Kalau kita kan sekarang terbuka banyak teolog-teolog dari seorang wanita dan mereka pun berhak mengajar di sekolah teologi, menjadi pemimpin gereja gitu. Padahal kan dunia ini kan selengkapnya demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, maaf, tadi kayaknya sempat terputus, Pak. Yang terakhir Ya. saya dengarnya Romowati. Ya, maksudnya kalau di mereka
kan menghormati seorang Maria ini sampai Oh ya betul Pak. Iya. dibilang ada Allah keempat lah Pak ya, karena ada doa-doa khusus gitu. Padahal di kita kan nggak kurang ya, konon tidak menghormati lah gitu. Kristen nggak menghormati Maria gitu. Nah, namun dalam realisasi ibadahnya sekarang kan nggak ada toh Pak, wanita nggak boleh menjadi seorang pemimpin gereja Katolik. Sedangkan di Kristen kan boleh. Dia boleh sekolah teologi, kemudian ditahbiskan menjadi pemimpin gereja atau menjadi dosen di teologi dan sebagainya. Ini bagaimana komentar Bapak mengenai hal ini? Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Jadi memang untuk rekan-rekan dari Katolik itu sendiri di satu sisi memang eh, eh, dari segi sejarah gereja memang kan awalnya di Kisah Para Rasul gereja dibentuk, gereja mula-mula dan nanti ketika kekristenan itu menjadi agama yang disahkan oleh negara sampai-sampai orang akhirnya banyak yang menjadi Kristen di zaman Kekaisaran Romawi, maka nanti sebenarnya terjadi mulai ada dua pusat kekristenan. Satu di Roma eh, bagian barat, satu Roma Bizantium Timur. Jadi adalah yang kemudian akhirnya pecah, gereja barat dan gereja timur. Gereja ya jadi berdasarkan pusat kota Roma, pusat kota Kekaisaran Romawi, jadi Roma dan Bizantium. Nah, kalau Roma itu Katolik, kalau Bizantium itu nanti jadi gereja Ortodoks. Nah, jadi di sini dulu perpecahannya, baru kemudian dari gereja Katolik Roma ini, ketika terjadi penyimpangan, hadirlah reformasi. Jadi kalau bisa dibilang, memang sebenarnya Kristen Protestan itu awalnya dari Kristen Katolik. Jadi sebenarnya memang banyak tokoh-tokoh Kristen Katolik itu yang kita adopsi juga pemikirannya, misalnya Agustinus dan lain-lain. Nah, jadi itu yang kita lihat. Nah, cuma memang dalam kenyataan di beberapa daerah di Indonesia pun yang mayoritas Katolik itu memang Protestan yang Ya. dianggap sesat. Jadi salah satu rekan saya pernah cerita dia ini ngelihat orang Protestan itu pembangkang gitu. Jadi kita mungkin dalam hal ini ya perlu untuk mengerti juga cara berpikirnya meskipun kita tidak setuju tapi setidaknya kita mengerti dulu. Nah, jadi baru dari situ kemudian kita bisa mulai membimbing orang-orang seperti ini. Dan ya puji Tuhan ada, jadi ini terjadinya ketika saya dulu kuliah di UI ya waktu itu. Jadi ada satu yang seperti tadi. Nah, waktu itu ada kakak senior yang dia Protestan, yang coba jadi teman dan membimbing si rekan yang Katolik ini. Cukup panjang, cukup lama, ada sekitar sampai 1 tahun mendampingi, mengajarkan, membimbing. Akhirnya dia terbuka dan menjadi Kristen Protestan. Jadi itu memang bukan proses yang mudah. Nah, jadi memang itu yang terjadi bahwa buat orang-orang Katolik, apalagi yang sangat totok ataupun yang sangat kolot, maka kita dianggap yang Protestan ini dianggap sesat. Nah, cuman yang menjadi pertanyaannya tentang Maria dan kaitannya dengan eh, hamba-hamba Tuhan di Katolik yang tidak ada wanitanya. Nah, memang konsep tentang Maria itu sendiri sebenarnya di dalam Katolik ada apa ya keberagaman lah. Jadi buat sebagian itu dianggap eh, Bunda Maria ini sosok yang sangat tinggi dan bahkan ada yang sampai nah ini memang ada masalah juga dari doa Salam Marianya itu membuat orang-orang Katolik seringkali ya doanya itu ke Maria. Padahal kalau Thomas Aquinas dia malah bilang eh, Maria itu tidak disembah tapi dihormati. Jadi kita bedakan antara menyembah dengan menghormati. Nah, jadi sebenarnya ya kita pun Protestan menghormati sebagai salah satu teladan iman. Teladan iman. Jadi kita sebagai kita orang Protestan melihat Bunda Maria itu sebagai salah satu teladan iman. Karena bagaimanapun juga Alkitab menceritakan bagaimana
dia menunjukkan iman yang sangat baik sekali, yang sangat dalam. Jadi kita tidak ada masalah untuk menghormati dan meneladani Maria. Tapi kita tidak berdoa kepada Maria ataupun melalui Maria. Kita doa langsung kepada Bapa dengan perantaraan Yesus. Kristus dalam pertolongan Roh Kudus. Nah, jadi itu. Nah, terus yang ketiga tentang hamba Tuhan. Kenapa yang terjadi ketika mereka sangat meninggikan Maria, kok malah nggak ada eh, pastor yang dari perempuan. Nah, ini memang kalau untuk pastor itu sendiri, pastor itu atau mungkin paus, paus itu kan dalam bahasa Latin, artinya papa, bapak. Jadi memang eh, nggak ada dalam arti ini. Jadi jelas ya bahwa ya paus itu dan ya, selanjutnya semuanya ya memang secara jenis kelamin laki-laki semua. Jadi paus itu ya papa, jadi dia bapak berarti laki-laki, dan ini dasarnya adalah dari Simon Petrus yang pengakuan dia ketika Yesus bertanya kepadanya, dan Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena yang mengatakan itu bukan manusia tetapi Allah, dan engkau akan dinamakan Petrus karena di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, jadi itu yang diambil. Dan yang kedua dari surat Paulus tentang kepemimpinan dalam jemaat, bahwa laki-laki yang memimpin, perempuan tidak boleh ngajar. Nah, jadi itu beberapa contoh. Dan memang kalau kita lihat, baik itu gereja Katolik Roma, gereja Ortodoks Timur, gereja Anglikan, itu tidak ada hamba Tuhan yang berkhotbah itu perempuan. Semuanya laki-laki dengan pemahaman-pemahaman tadi. Nah, jadi meskipun mereka yang Katolik, meskipun mereka sangat menghargai Maria, tapi itu tidak membuat serta-merta perempuan-perempuan akan boleh menjadi pengajar. Karena ada dua landasan yang berbeda. Nah, yang kedua juga ibaratnya meskipun Maria ini sangat ditinggikan sebagai perempuan, tapi orang Katolik itu sangat mengkhususkan Maria. Begitu. Jadi karena sedemikian terhormatnya, ya Maria itu dikhususkan bahwa tidak ada perempuan lain seperti Maria. Jadi justru makanya di satu sisi Maria sangat ditinggikan dan dihormati, tapi di sisi yang lain bukan serta-merta menjadikan eh, perempuan-perempuan itu boleh menjadi atau menempati sosok yang terhormat seperti Maria. Begitu. Dan di satu sisi yang lain, suster-suster itu pasti mereka juga belajar Alkitab, ya, dan belajar juga berbagai dogma dan tradisi-tradisi Katolik. Cuma memang untuk memimpin, menggembalakan, mengajar jemaat umum dalam sebuah gereja hanya boleh yang laki-laki, ya, romo, uskup, pastor, ya, paus apalagi gitu. Nah, kalau kita di Protestan, kenapa kok malah membolehkan? Nah, ini eh, kadang-kadang mereka tafsirkannya karena itu berkaitan dengan konteks, latar belakang, bahwa aturan yang Paulus tetapkan tentang kepemimpinan laki-laki di dalam jemaat itu kepemimpinan yang kontekstual dalam dalam zaman itu. Jadi ini sederhananya saja. Nah, tapi di beberapa gereja Protestan, setidaknya ya, misalnya di Gereja Reform Injil Indonesia, mereka itu tidak membolehkan, meskipun mereka membuka kesempatan untuk perempuan belajar teologi di STT-nya, tapi untuk khotbah di kebaktian umum itu nggak boleh. Kebaktian umum hari Minggu hanya boleh pendeta yang pria, hanya pria yang boleh berkhotbah. Jadi mereka ya masih ada sedikit-sedikit eh, mempertahankan kepemimpinan laki-laki di dalam jemaat. Nah, kalau misalnya di gereja-gereja lain, HKBP, GPIB, GKI, ataupun beberapa gereja Injili juga, mereka untuk perempuan bisa belajar teologi gitu. Jadi ya kadang-kadang situasional juga, Pak. Terputus-putus ya, Pak ya. Itulah Pak, jadi mereka ngeklaimnya biarlah hanya satu itu saja yang kita hormati. Makanya langsung
dari kaum feminisme ini kan langsung timbul teologi feminin, Pak. Jadi ada gerakan-gerakan yang memprotes kemapanan tersebut. Ya kan, Pak? Jadi kan tidak semua laki-laki bisa melakukan tugas yang diemban oleh perempuan gitu. Oh iya. Apalagi kalau kita menginjak lebih lanjut ke misalnya ke Thailand yang sudah nggak karu-karuan itu kan, Pak. Ada 19 spesies baru gitu. Jadi dunia semakin ruwet. Nah, kita kan kalau yang normal ini ya hanya dua macam ya, Pak ya. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun di Thailand malah sudah menggila itu. Baik, Pak, karena mungkin waktu sudah habis, Pak ya. Menarik diskusi dengan Bapak ini, sangat membuka cakrawala. Untuk pertemuan yang akan datang mungkin saya akan bertanya tentang kitab-kitab perbedaan kan, Pak. Alkitabnya Katolik sama Kristen kan beda ya, Pak ya, tentang 5 itu. Kenapa kok kita menolak tentang 5 yang dimasukkan itu. Tapi nanti minggu depan saja. Terima kasih Pak Abraham untuk penjelasannya yang sangat memberkati. Ya Pak, sama-sama. Ya. Oke, mungkin Sinyal waktunya sama udah jaringan, Pak. cukup kali ya. Iya, oke. Satu Udah cukup, pertanyaan terima lagi. kasih ya. Satu pertanyaan. Oh, Ya, masih ada yang mau tanya? Oh, Oke. silakan Pak Yanto. Satu ya terakhir ya. terus satu pertanyaan. Ini apakah Lebanon menjadi suatu negara bangsa Israel? Maksudnya wilayah Israel, bangsa Israel. Lebanon. Kalau saya lihat sih dari zamannya Daud, Salomo, itu Lebanon masuk wilayah Israel. Apa? Menurut Pak Abraham gimana? Oh, oke. Tentang Libanon ya, Pak. Itu Iya. Libanon memang kalau di Perjanjian Lama itu memang terkenal dengan kayu pohonnya. Jadi untuk pembangunan Bait Allah itu Daud sampai memesan kepada orang-orang di sana, pemimpin di sana supaya nanti disediakan kayu-kayu dari hutan Libanon itu untuk nanti menjadi bahan bagi pembangunan Bait Allah. Tapi itu eh, jadi kerajaan sahabat ya, kerajaan sahabatnya Israel pada waktu itu. Jadi relasinya relasi yang baik, bukan menjadi semacam musuh gitu. Jadi kalau dibilang termasuk dalam bagian Israel, ya mungkin masih bisa, tapi itu di dalam zaman Perjanjian Lama. Karena kalau misalnya kita mengacu kepada wilayahnya kepemimpinan Raja Salomo, memang wilayah Israel itu cukup luas, sangat luas. Apalagi dengan strategi Salomo yang menikah dengan putri-putri berbagai macam kerajaan. Makanya kan istrinya sama bundiknya itu total sampai 1.000 perempuan. Jadi itu memang ada yang menduga antara memang Salomo itu sangat mudah tertarik dengan perempuan, atau memang itu strategi politik. Jadi supaya memperluas wilayah tanpa harus perang, kawinin aja putri rajanya, kawinin aja permaisurinya. Tapi bukan permaisuri, kalau permaisuri bisa ribut ya sama rajanya ya. Jadi kawinin dengan putri-putri rajanya. Gitu. Jadi memang secara wilayah memang cukup luas Israel pada zaman Salomo. Tapi kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, ya memang beda. Wilayah Israel zaman sekarang kan Israel di dalam zaman Alkitab, khususnya zaman Salomo. Gitu, Pak. Ya, enggak. Saya lagi ini aja ngeset. Apakah Israel nggak perang untuk memperebutkan wilayah Israel yang dulu di kerajaan Salomo? Maksudnya dia perang untuk memperbesar wilayahnya di Lebanon gitu. Mungkin apakah gitu, Pak Abraham? Oh, jadi maksudnya Ko Heri, apakah
semangat yang sekarang ini karena berlandaskan apa yang ada di Perjanjian Lama, begitu ya? Iya, iya. Itu saya kurang tahu juga sih kok. Dalam artian apakah memang motifnya seperti itu, atau memang ini perang politik untuk memperebutkan sumber daya alam, karena di Timur Tengah sangat kaya dengan minyak ya. Minyak, iya. Eh, Ya kita memang ini ada berbagai tinjauan yang bisa kita lihat, baik dari segi keagamaan, sosiologis, politik. Ya, jadi memang ada berbagai sudut pandang yang kita perlu lihat juga. Jadi bisa saja alasannya adalah alasan keagamaan, padahal ternyata motif sebenarnya ya motif politik dan juga motif ekonomi begitu. Oke, Gitu sih kok. oke. Oke. Ya, makasih. Jadi kalau Makasih, Pak. memang kalau memang agama agak rumitnya gini. Di Yerusalem itu ada 2 masjid besar buat orang Islam. Jadi kalau apakah ini murni agama, maka kalau murni agama harusnya 2 masjid besar itu ya, Dome of the Rock sama Dihancurkan. Al-Aqsa harusnya dihancurkan. Tapi Dihancurkan. kenyataannya sih, Iya. Oke, oke. Makasih, Pak. iya, sama-sama kok. Oke, sepertinya kita sudah hampir setengah 10 malam ya. Buat Ya, Bu Endang mungkin ini berat sekali ya. Bu Endang Yang kayaknya udah keluar deh ya. Oh, udah keluar ya? Iya, mungkin dia Oh, udah nggak tahan kali ngantuk. iya. Oke, kita tutup aja Oke, kali ya kalau Pak gitu kita Abraham ya. tutup aja ya. Ya, kita tutup aja ya. Oke, Nanti kita bertemu lagi 2 minggu yang akan datang, tanggal 16. 2 minggu yang akan datang. Ya, ayo kita tutup ya dengan doa ya. tunggu lagi. Oke, ya. Oke, Oke, saya tutup saya dalam yang doa. doa Mari aja ya. kita berdoa. Bapak Ya. Surgawi, terima kasih. Mau Ibu Ki? Oh, ya udah, nggak apa-apa, terusin aja. Atau mau saya doa? Ya udah, Oh, oke, sorry, saya soalnya doa aja deh. Oke. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk tadi hari ini kami putus-putus. boleh membahas dari kitab Roma ya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mencari kebenaran dari firman Tuhan sehingga kami semakin hari semakin mengerti akan firman dan maksud daripada Tuhan sehingga kami bisa mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah setiap kami ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang hidup di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan memberkati pembahasan malam ini sehingga pada 2 minggu yang akan datang kembali kami bisa membahas kitab yang selanjutnya. Kami bersyukur Tuhan, biarlah malam ini Tuhan juga pimpin setiap kami bisa beristirahat dan kami besok kembali dengan tubuh yang sehat, bisa bekerja dan bisa memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur juga untuk Pak Abraham yang sudah memberikan firman yang sudah disampaikan sehingga kami boleh mengerti. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Makasih semua.